Ibu. Baiklah, anak-anakku sekalian, saya sangat berharap fokus kalian ditingkatkan pagi ini. Nah, hari ini kita akan bicara tentang teks cerita sejarah. Ya, kemarin di minggu lalu kita masih berbicara tentang bagaimana penugasan yang harus kalian lakukan untuk autobiografi, dan mudah-mudahan kalian memahami. Kita sudah komitmen bahwa tugas ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi saya harap dapat dikerjakan dengan senang hati dan bahagia. Apabila ada kendala, silahkan bisa dikomunikasikan. Nah, untuk teks cerita sejarah ini, nanti kita akan mengerucut kepada teks sejarah pribadi. Nah, sebagai bentuk kepedulian diri. Jadi, kepedulian diri kalianlah yang akan mencatat sejarah kalian sendiri untuk tugas ini. Sedangkan kompetensi dasar yang kita gunakan pada pembelajaran hari ini adalah kompetensi dasar 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulisan. Nah, karena ini konteksnya adalah cerita, berarti dia masih menggunakan struktur dari cerita sendiri. Kalau di cerpen kan juga ada komplikasi, ada pengenalan, kemudian ada komplikasi, ada resolusi, dan itu ada dalam struktur cerita. Sedangkan kompetensi praktik yang kita gunakan adalah menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Namun, ya, praktik kebahasaan ini juga akan kita lanjutkan kepada kegiatan menulis cerita sejarah pribadi atau autobiografi. Nah, di sini peta konsepnya. Ya, di buku paket kalian ini disebut dengan menikmati cerita sejarah, tapi menikmati atau tidak ini sangat relatif, ya, tergantung kalian nanti. Pada saat saya menayangkan sebuah novel sejarah yang berkaitan dengan sejarah Belanda, rakyat jelata, kemudian noni-noni Belanda dan lain sebagainya di novel Pramudia Anantatur kemarin, juga ada videonya yang berkaitan dengan bumi manusia. Mungkin di situ ada antusias, ada juga tidak, karena tergantung pada penayangan juga saat membaca. Nah, untuk membaca novel tersebut itu pada akhirnya saya bebaskan ke kalian. Silakan mau baca boleh, mau baca mau tidak baca tidak apa. Dan ini tidak menjadi tagihan. Ya, tidak menjadi tagihan. Saya yang perkenalkan, ada sebuah novel yang bagus untuk kalian baca sebagai novel sejarah, yaitu Bumi Manusia karangan dari Pramudia Anantatur. Nah, dalam pengembangan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Apa itu identifikasi? Berarti mengenali apa saja yang terdapat dalam teks cerita sejarah itu. Sudah pasti kita kembalikan menggunakan adik Simba atau 5W plus 1H, karena sejarah sendiri pada awalnya adalah informasi yang nyata, yang bisa dikatakan berita, yang dituliskan oleh seorang wartawan dan tercatat menjadi sebuah sejarah. Ya, nggak terbayang pada saat kemerdekaan kita di tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, itu tidak ada yang mencatatkan, tidak ada yang memberitakan. Tak terbayang itu dari menurut saya. Itu nggak akan pernah jadi sejarah sampai hari ini. Tapi catatan dari wartawan, catatan dari radio yang menginformasikan bahwa Indonesia merdeka dengan proklamasi, akhirnya sampai hari ini sudah kita nikmati sebagai masyarakat atau rakyat Indonesia yang merdeka. Yang kedua, menganalisis kebahasaan. Nanti ada unsur apa sajakah dalam kebahasaan novel sejarah dan juga teks sejarah, kita bisa melihatnya. Kemudian mengonstruksi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, artinya nilai-nilai apa sajakah yang terdapat dalam teks tersebut, seperti yang sudah kita bahas kemarin di dalam video maupun novel sejarah. Itu banyak sekali nilai yang bisa kita ambil. Nah, di bagian akhir menulis cerita sejarah pribadi. Otomatis apalagi kalau bukan autobiografi.
Dari tadi saya bicara teks cerita sejarah. Apa sih arti teks cerita sejarah itu sendiri? Nah, di sini teks cerita sejarah adalah sebuah fakta atau kejadian di masa lalu yang berupa fakta. Seperti tadi saya sudah ilustrasikan tentang 17 Agustus 1945, hari kemerdekaan kita ya, bangsa Indonesia. Dan di posisi fakta dan kejadian masa lalu itu menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu. Sesuatu itu sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Nah, nilai sejarah sendiri itu bisa tercatat terlihat dengan peristiwa yang terjadi di situ. Ya, jadi kalau dikatakan teks cerita sejarah secara umum, ya itu sebenarnya ada hubungannya dengan fakta, kejadian masa lalu, dan ini bukan novel, ya bukan novel sejarah, tapi ini masih benar-benar teks sejarah. Kalau kalian belajar dengan Pak Geri mengenai sejarah, itulah disebut dengan teks sejarah. Nah, fungsi teks cerita sejarah antara lain yang pertama, dia berupa edukatif atau memberikan pendidikan. Ya, kita bisa mengambil nilai pendidikan dari teks cerita sejarah. Inspiratif, artinya bahwa segala sesuatu yang tercatatkan sebagai fakta itu bisa menjadi inspirasi kita. Kita juga bisa mencatatkan sejarah diri kita sendiri. Yang terakhir adalah rekreatif, artinya kita bisa berekreasi dari teks tersebut, baik itu dari teks sejarah maupun dari teks cerita sejarah atau novel sejarah. Nah, kita lihat perbedaan antara teks sejarah dan teks cerita sejarah. Ini saya bagi dua sengaja biar kalian lebih jelas. Jadi ada teks sejarah tanpa cerita ya, karena otomatis di situ peristiwa yang bersejarah. Ya, yang kalian pelajari di pelajaran sejarah itu namanya semuanya teks sejarah. Karena dia berdasarkan fakta, direkonstruksi khusus, dan dibuatnya oleh sejarawan. Nah, sejarawan lah yang buat, bukan novelis. Kalau yang buat novelis nanti ada unsur imajinasi, nggak masuk lagi di situ sejarahnya. Nah, atau yang membuat adalah seorang autobiografer, atau dia juga orang yang bisa menulis biografi untuk orang lain. Saya pernah baca buku sejarahnya atau biografi dari Ki Hajar Dewantara. Coba bayangkan, buku itu terbit di tahun 2000, tetapi tokohnya sudah meninggal sebelum tahun itu. Bagaimana caranya? Nah, ini sangat rumit memang kalau kita berpikir sangat rumit. Tapi ternyata di proyek itu, di buku tentang Ki Hajar Dewantara ini, si penulis itu memiliki tim. Yang pertama tim survei. Siapa yang disurvei? Yaitu keluarga-keluarga yang masih hidup dari Ki Hajar Dewantara. Dengan cara apa? Dengan cara mendata, kemudian mewawancara bagian demi bagian dari Ki Hajar kecil sampai Ki Hajar itu menjadi pahlawan nasional kita dalam bidang pendidikan. Ini nggak mudah, tidak mudah. Ya, di situ dijelaskan ya survei dan kegiatannya selama 2 tahun sehingga mendapatkan data yang valid. Karena sejarah itu harus valid memang, faktanya harus benar-benar. Sedangkan fakta yang kurang-kurang atau yang samar-samar itu tidak dituliskan. Nah, itulah yang disebut dengan rekonstruksi atau membangun kembali sesuatu yang sebelumnya mustahil untuk dibangkitkan. Dengan cara apa? Mencari data melalui wawancara, survei, dan lain sebagainya. Berbeda dengan teks cerita atau novel sejarah, ini unsur sejarahnya hanya masuk di bagian-bagian tertentu. Jadi bisa jadi dia hanya latarnya sejarah. Latar di sini bukan hanya tempat, tetapi situasi kondisi sejarah. Misalkan dia mau menggunakan latar 1945 sebelum kemerdekaan atau masa-masa di mana sejarah itu terjadi. Nah, seperti di cerita-cerita yang pernah kalian lihat, contohnya di Bumi Manusia, itu latar sejarahnya adalah penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Nah, juga ada unsur-unsur penjajahan Jepangnya juga, sehingga di sana diangkatlah kisah yang memilukan yang berkaitan dengan manusia yang tertindas, manusia yang
tidak mendapatkan hak yang sebenarnya. Lalu bagaimana dengan rekaan-rekaannya? Bisa jadi tokohnya rekaan, ceritanya pun rekaan, ya, konfliknya pun rekaan. Gimana analis bertemu dengan si apa namanya si Monke itu atau si siapa, ada inget nggak namanya? Analis dan siapa? Minke, Pak. Minke. Iya, Analis dan Minke. Kemudian bagaimana kebijakannya Nyai Ontosoro? Lalu bagaimana di situ ada sesuatu yang harus kita lakukan atau sesuatu yang tidak kita lakukan dalam cerita dan sebagainya. Jadi perkembangannya pun cerita sesuai dengan kebutuhan. Nah, hingga novel sejarah itu menarik bagi sineas kita atau pembuat film ya. Akhirnya diangkatlah menjadi sebuah film. Itu 2,5 jam itu saya nonton dan itu nggak jauh berbeda sih dengan novelnya. Jadi nggak terlalu jauh berbeda. Jadi banyak hal-hal gongnya yang penting itu sudah bisa dinikmati sebagai sebuah film. Siapa yang menulis? Novelis. Kemudian dikembangkan oleh siapa? Sineas ya atau orang yang bisa membuat film. Nah, ini perbedaannya. Mohon dicatat. Teks sejarah dengan teks cerita atau novel sejarah. Nah, berikutnya, teks sejarah ini disajikan secara kronologis. Ya, urutannya itu tidak boleh flashback ya. Kalau teks sejarah ini nggak boleh flashback. Meskipun ceritanya ini flashback sebenarnya, tetapi diusahakan berurutan, kronologis waktu, kronologis tempat, ya seperti ada kisah eh, proklamasi, bagaimana memproklamirkan. Di situ juga ada kisah-kisah yang menarik yang akhirnya dituliskan sebagai cerita sejarah atau teks sejarah. Bagaimana Pak, mohon maaf Pak, ya, iya, Vio. PPT-nya masih ngestak di slide kompetensi dasar Pak. Oh gitu. Bentar, Iya. sebentar. Masih stuck di kompetensi dasar. Di saya sih udah jalan nih. Oke. Kalau ini sekarang gimana? Vio? Masih belum Pak. Masih belum, berarti harus harus keluar dulu ya. Mungkin stop share screen dulu Pak. Iya, stop share screen dulu. Bentar, lagi asik nih rekamannya. Oh, yang tertangkap oleh kalian justru yang di apa namanya di Padlet yang jalan nih. Ini kan kompetensi dasar nih, tapi saya klik nggak jalan juga. Saya stop dulu ya. Oh ini nih. Ini sekarang gimana? Sudah jalan? Sudah, Pak. Oke, ini tadi ya, yang edukatif, inspiratif, dan kreatif. Kemudian ini perbedaan keduanya. Ya, ini perbedaannya berdasarkan fakta. Nah, ini yang sedang saya bicarakan selanjutnya. Jadi teks sejarah itu disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa. Ya, tidak boleh flashback ya. Meskipun cerita sejarah sendiri adalah flashback, tetapi tidak bisa ditambahkan dengan sesuatu yang tidak kronologis. Harus maju, alurnya maju. Kemudian bentuk teks ceritanya adalah recon. Recon itu adalah mengulang kembali apa yang sudah diceritakan ya, recon. Kemudian menggunakan konjungsi temporal. Nah, ini kita akan bahas nanti lebih lengkap ya, kata hubung temporal ya, batas waktu dan lain sebagainya. Kemudian memuat fakta sejarah atau rekaan sejarah. Ini ada dua, fakta atau rekaan, karena keduanya ini berbeda sifatnya. Kalau di fakta itu ada di teks sejarah, kalau di rekaan itu ada di novel sejarah. Nah, ini nanti ada 4 tautan video yang bisa kalian lihat. Ini kan di Padlet saya, bisa kalian kopas atau kalian buka ya.
Untuk menonton ini di waktu yang senggang lah. Ini ada teori-teori tentang hal tersebut. Tapi cukup dengan slide saya ini saja, penjelasan saya, kalian akan mendapatkan pemahaman, mudah-mudahan seperti itu. Nah, struktur teks sejarah tadi saya katakan sama seperti teks cerpen atau novel ya. Ada orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Di orientasi pasti pengenalan lah. Pengenalan tentang apa, siapa, kapan, sampai ke urutan peristiwa. Ketika sudah kapan, di mana, kemudian di situ sudah masuk ke urutan peristiwa. Dan reorientasi berarti dia sebuah kesimpulan yang bisa kalian ambil dari orientasi yang ada. Jadi mengulang kembali orientasi tetapi ada sedikit kesimpulan yang bisa kita ambil. Nah, ini dia. Bisa kita aja baca bersama. Ya, coba tolong Naila, ada Naila? Dibacakan. Pengenalan situasi cerita atau orientasi. Dalam bagian ini, pengarang mengenalkan setting cerita baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Itu mengenalkan ya, maaf, itu salah ketik ya. Baik, Rahel, ada Rahel. Ini maksudnya apa sih Rahel? Dari slide saya ini. Rahel Mabila. Ya, silakan Rahel. Iya, Pak. Orientasi itu bagian pengenalan, Pak. Bagian pengenalan. Ini lebih rincinya ya. Ada tokoh, adegan, hubungan antar tokoh dan lain sebagainya termasuk peristiwa. Baik, terima kasih. Berikutnya tolong bantu saya untuk baca Visia. Pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Baik, ini berlakunya untuk teks sejarah atau teks cerita sejarah. Lintang. Ada Lintang? Silakan. Pengungkapan peristiwa ini berlakunya untuk teks sejarah atau teks cerita sejarah atau kedua-duanya. Alasannya apa? Silakan Lintang. Bisa kedua-duanya sih, Pak. Bisa kedua-duanya. Alasannya? Karena sama-sama peristiwa penting gitu, Pak. Ya, betul. Karena sama-sama peristiwa penting. Di teks sejarah juga ada konflik pasti, tapi memang tidak dibuat secara berlebihan ya. Dia hanya misalkan saat Soekarno mempersilahkan istrinya untuk membuat bendera, itu juga konflik di situ. Nah, kamu pernah nonton nggak film yang berkaitan dengan itu? Ternyata bendera itu harus disembunyikan sedemikian rupa, ya kan? Di situ konflik-konflik terjadi. Cuma tidak tertulis di teks sejarah, tapi di teks cerita sejarah itu bisa di show atau ditampilkan sedemikian rupa agar perasaan pembacanya terbawa dalam cerita tersebut. Ini pengungkapan peristiwa. Jadi show not tell. Jadi dia tidak sekedar memberitahu. Kalau di teks sejarah dia hanya ngasih tahu. Sedangkan di teks cerita sejarah atau novel sejarah dia harus diinformasikan selengkap-lengkapnya. Jadi show. Baik. Berikutnya Muhammad Audi. Coba tolong ini dibacakan dulu. Menuju konflik atau rising action, terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Iya, ini jadi kalau dikatakan sebagai bukit, ini mulai naik nih. Kalau kita naik ke bukit kan ada sudah ada landai, kemudian sedang dan mulai naik. Jadi rising actionnya itu terasa. Jadi menuju ke bukit itu ada konflik. Menuju konflik itu karena terjadinya tambahan permasalahan, bisa kehebohan, bisa kegembiraan, atau masalah-masalahnya makin rumit. Ya, makin rumit. Baik, berikutnya puncak konflik. Tolong Najwa Shihab. Puncak konflik atau turning point, komplikasi. Bagian ini disebut juga
Bagian ini disebut juga dengan klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Nah, di sini nanti ketika kalian membuat autobiografi kalian boleh menggunakan teori-teori ini. Kalian mau bikin konflik misalkan, atau memang ada konflik di masa kalian remaja di SD, SMP, atau SMA, boleh ini diceritakan. Tapi tentunya yang menurut kalian bukan aib. Jadi jangan sampai menyebar aib kalian sendiri. Artinya kalau misalkan itu nggak perlu dituliskan tidak apa-apa. Carilah poin-poin, turning point yang kira-kira menarik tapi tidak membuat harga diri kalian turun. Karena ini naskah akan dibaca oleh saya dan beberapa teman sebagai editor ya. Kalian nggak sendiri, nanti ada editor bahasa, ada editor isi. Jadi satu orang akan didampingi oleh 2 orang. Dan itu akan kalian saling komunikasikan di teman kelompok ya, di kelompok yang sudah kalian buat. Nah, yang terakhir adalah penyelesaian atau evaluasi atau resolusi. Saya minta bantuan Putra Abdillah. Silakan Putra dibacakan. Ya. Penyelesaian atau evaluasi resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Ya, karena dia bicara tokoh utama, bisa jadi tokoh utama ini adalah para pahlawan, atau bisa jadi adalah tokoh rekaan yang dibuat di novel sejarah. Kalau di cerita sejarah mungkin tokoh utamanya adalah para pahlawan. Kalau kita membaca kisah Pangeran Diponegoro, kemudian kisah Syahrir, kisah siapa saja yang berkaitan dengan sejarah, ini pasti ada perbedaannya ketika dia masuk menjadi sebuah novel sejarah. Baik, yang terakhir di sini saya mau Rehan Faisal Ali membaca. Koda bagian ini berisi komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilinya pada seorang tokoh. Baik. Ini Ikomang. Maksudnya apa sih Ikomang ini? Slide saya ini. Silakan Ikomang. Kita sering loh ngeledeknya kode nih, kode. Kode, koda itu sama. Silakan Ikomang. Kalau menurut saya kode itu kayak kesimpulan Pak, kesimpulan ceritanya. Atau nggak menurut cerita? Iya. Atau penutup dari cerita itu Pak. Ya, baik. Kesimpulan boleh dikatakan kesimpulan, tapi juga di sini banyak pesan ya. Ada pesan mungkin yang disampaikan oleh pengarangnya langsung atau pesan yang disampaikan oleh tokoh yang ada dalam cerita. Itu namanya koda atau kode. Nah, kayak berapa hari waktu misalkan saya lagi berbincang dengan keluarga, tiba-tiba anak saya nyeletuk, kayaknya makan es krim enak nih ya. Nah, ini koda ini. Ya, sebuah pesan. Kita tinggal tanggapi. Oh ya udah, kamu mau beli es krim? Iya mau. Nah, berarti di sini saya menangkap pesan dia. Atau saya cuekin. Ah biasa aja kok, nggak panas. Lagi pula kita lagi minum es misalkan. Ini koda atau pesan yang bisa kita tangkap sebagai sebuah informasi. Kita sikapi sebagai pesan yang bisa kita nikmati sebagai pesan yang positif atau sebagai pesan yang bisa kita abaikan begitu saja. Oke. Jadi ciri-ciri teks cerita sejarah di sini ya tadi mengulang kembali sedikit ya, tetapi saya harap ini menjadi perhatian kalian karena disajikan secara kronologis itu wajib mutlak. Kalau di novel tidaklah. Kalau di novel beda. Novel itu bisa beberapa alur digunakan. Silakan saja kalau kamu lihat novel-novel sejarah kan nggak enak kalau lurus-lurus saja. Tapi cerita sejarah atau teks sejarah itu nggak boleh flashback ya. Jadi harus kronologis. Baik. Sedangkan pada kaidah kebahasaannya ditandai dengan pronomina atau kata ganti atau kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa
kata kerja atau verb material yang konjungsi atau kata penghubungnya temporal. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Nah, ini disebut dengan pronomina atau kata ganti. Nah, pronomina itu dibagi 3, persona, penunjuk, dan penanya. Ya, persona, penunjuk, dan penanya. Contohnya seperti apa? Ini, yang persona mengacu pada orang yang dikelompok menjadi 3 kelompok. Yang pertama di sini saya, aku, daku, ku, atau ku. Ku di sini ada ku yang di depan, ku yang di belakang. Jamak itu artinya kami, kita. Ini persona, kata ganti orang pertama. Yang kedua, persona kedua atau kata ganti orang kedua, engkau, kamu, anda, dikau. Ya, karena di sana ada sisi menceritakan tokoh 1, tokoh 2, dan tokoh 3. Terus ada juga kata ganti orang ketiga, itu pronomina persona ketiga. Di situ ia, dia, beliaunya, mereka, nya, dan lain sebagainya. Untuk pronomina penunjuk ini bisa dilihat sebagai satu penunjuk umum, penunjuk tempat, dan penunjuk ihwal. Ini adalah, itu adalah, ya kalau anu ini lebih ke plesetan sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ya, pronomina penunjuk tempat itu sini, situ, sana, di sini, di situ, di sana. Di sini telah terjadi pembantaian terhadap beberapa tentara musuh. Nah, itu di sini bisa. Jadi tetap menggunakan unsur 5W plus 1H atau adik simba ya. Penunjuk awal itu begini, menunjukkan sesuatu yang dekat, begitu menunjukkan sesuatu yang jauh, demikian sesuatu yang dekat dan jauh. Demikian. Jadi demikian ini, demikianlah kisah dari si Pitung misalkan. Itu udah menunjukkan pronomina penunjuk ihwal. Nah, yang terakhir pronomina penanya. Udah pasti siapa, apa, mana, mengapa, dan kenapa. Jadi adik simba berlaku pada hukum kebahasaan di teks cerita sejarah ataupun teks sejarah. Kemudian kita lanjut ke frase adverbial. Adalah kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Nah, di sini kata sifatnya di sesuatu yang dimodifikasi sebenarnya. Ya, kamu tuh cantik sekali. Padahal kata cantik saja udah dominan dengan suatu yang pujian. Tapi ketika ditambahkan dengan sekali, maka kesannya cantiknya bisa menjadi lebih banyak ya, lebih besar, lebih dominan ya. Nah, jadi kata-kata frase adverbial itu adalah frase yang sebenarnya melebih-lebihkan atau bisa jadi mengurangi. Contoh, tidak pandai, kurang pandai, tidak baik, hampir baik, begitu kuat, tidak kuat, pandai sekali. Nah, ini adalah frase adverbial. Ya, jadi dia ngambilnya dari kata sifat. Di mana sifatnya? Ya, ini besar, pandai, baik, kuat, ditambahkan dengan kurang atau lebih. Nah, berikutnya adalah verba material. Material ini lebih kepada aktivitas atau kata kerja ya. Ya, kata kerja. Jadi ini memang istilah linguistik nggak bisa dirubah, tapi kita ingat saja verb adalah kata kerja dan material sendiri lebih kepada pekerjaannya apa. Kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh partisipan, menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya menulis, mengepel, menyapu, dan masih banyak contoh yang lainnya. Di sini verba material. Nanti kalian bisa temukan di teks-teks sejarah. Jadi paham dulu apa itu verba material, apa itu verba yang lainnya yang sudah diungkapkan dalam slide saya ini. Nah, yang berikutnya banyak juga konjungsi. Konjungsi temporal itu lebih kepada kata sambung atau kata penghubung yang berfungsi menata urutan peristiwa yang diceritakan. Umumnya banyak menggunakan kata penghubung temporal. Apa itu temporal? Nah, di sini temporal itu ada 2, sederajat dan tidak sederajat. Ya, contohnya lalu, kemudian, sudahnya, selanjutnya, sebelumnya. Ya, biasanya digunakan dalam kalimat majemuk setara. Ayah
pergi ke pasar lalu menjemput ibu. Ayah bermain dengan anak-anak kemudian membersihkan kendaraan. Nah, ini di sini majemuk setara. Sedangkan di temporal tidak sederajat, kalimat majemuknya bertingkat. Ya, saya akan membeli makanan itu apabila memiliki uang lebih misalkan. Di sini apabila, bila, demi, hingga, ketika, sejak, sampai. Nah, jadi kalian akan temukan dan namai dari konjungsi-konjungsi yang ada dalam teks sejarah maupun teks cerita sejarah. Nah, ini contoh kalimat dengan konjungsi temporal. Setelah minyak sudah panas, kemudian masukkan bumbu yang sudah ditumbuk halus. Di situ ada kemudian Hani kehilangan tasnya, lalu ia segera melaporkan kejadian itu kepada polisi. Kondisi tubuhnya sudah membaik. Selanjutnya, ia akan pindah ke ruangan perawatan umum. Ratu mengikuti kegiatan paskibra siang ini. Setelahnya, ia berlatih pencaksilat bersama teman-temannya. Dan yang terakhir, perutnya masih saja terasa sakit, padahal sebelumnya ia sudah berobat ke dokter minggu lalu. Nah, ini contoh kalimat dengan konjungsi temporal. Nah, ini yang untuk contoh temporal sederajat. Nanti kita bisa lihat. Tidak saya bacakan kembali. Ada ketika, sementara, apabila, saat, dan sejak. Nah, contoh konjungsi temporal yang lain di sini menggunakan kata hubung, menggunakan numerik yang pertama, yaitu pertama, kedua, ketiga. Ya, ini digunakanlah sebagai satu konjungsi temporal untuk menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Baik. Sebelum kita sampai pada materi berikutnya, yaitu unsur intrinsik ini ada dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah. Nah, ini biasanya ada juga di dalam unsur teks-teks karya sastra ya. Jadi sebenarnya teks cerita sejarah ini atau novel sejarah adalah karya sastra sehingga unsur intrinsiknya sama. Dan unsur intrinsik ini tidak berubah dari kalian SD sampai kalian SMA, yaitu ada tema, alur, atau plot, atau penokohan, dan ini semua diciptakan sebagai suatu hal yang sangat penting dalam unsur dalam dari sebuah cerita atau novel sejarah. Nah, ini alur yang digunakan berbeda dengan teks sejarah. Dalam novel sejarah atau teks cerita sejarah, alur boleh digunakan bebas apa saja, alur maju, alur mundur, atau campuran. Ya, bedanya kalau di teks sejarah dia kan harus kronologis. Catat itu ya. Teks sejarah kronologis, teks cerita sejarah dia bebas menggunakan unsur intrinsik termasuk alur yang bisa digunakan semuanya. Ya, ini masih unsur intrinsik, ada penokohan, sudut pandang, latar. Kemudian unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang ada di luar karya. Biasanya itu berupa pesan. Ya, bisa berupa pesan, tapi di sini apakah unsur intrinsiknya itu? Nah, rekaman, kebesaran, ketinggian, kemanapun ini ada di dalam unsur ekstrinsik. Ya, misalkan yang berkaitan dengan politik bisa masuk di ekstrinsik. Seperti teks-teks sejarah produksi zaman Soeharto beda dengan teks-teks sejarah produksi zaman sekarang yang terbaru-baru. Itu banyak yang dibantah atau banyak juga yang direkonstruksi. Ada unsur bias juga. Unsur bias ini penyalin pengarang menyalin terhadap suatu peristiwa yang merupakan satu ciri teks cerita sejarah. Misalkan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, itu dijadikan cerita oleh seorang pengarang dan seterusnya, oleh novelis. Oke. Nah, kalau saya katakan unsur ekstrinsik, ini kalau saya bisa tulis itu buak somopen. Di luar dari ini, budaya, agama, sosial, moral, pendidikan. Ya, kalau di sini tambah politis. Buak somopen pol, misalkan budaya, agama, sosial, moral, pendidikan, politik. Di sini ada semua dalam unsur-unsurnya. Nah, jenis teks sejarah dibagi dua, sejarah fiksi
dan sejarah non-fiksi. Kalau sejarah fiksi bisa novel, cerpen, legenda, roman ya. Ya, banyak sekali contoh. Nah, ini nanti kalian bisa lihat referensi yang saya berikan, nanti kalian bisa explore sendiri. Ya, ini nggak akan saya klik, nanti slide-nya akan saya berikan ke kalian. Kalian bisa explore. Ada roman Burung Manyar karya YB Mangunwijaya. Kemudian ada Bumi Manusia yang sudah kita explore beberapa waktu lalu. Ada novel Dan Perang Pun Usai karya Ismail Marahimi. Nanti kalian bisa cek ya. Semua basicnya adalah sejarah. Nah, ini novel sejarah terbaik yang mungkin perlu kalian explore. Yang satunya kan sudah Bumi Manusia. Ternyata ada anak bangsa. Kemudian ada cerita berikutnya. Terus ada juga Rumah Kaca. 4 ini bisa kalian temukan di buku toko-toko buku terdekat lah, kalau misalnya kalian penasaran dengan ceritanya. Apalagi sih setelah Annelies diterbangkan ke Belanda itu ada lanjutannya ya. Ini lanjutannya masih cerita si Minke dan Annelies, masih ada kelanjutannya. Baik, sejarah non fiksi seperti yang kita ketahui ada biografi. Nah, biografi ini orang yang dituliskannya itu tidak menulis sendiri, dia menggunakan jasa biografer atau seorang yang menulis biografi ya. Sedangkan autobiografi yang sedang kalian mau kerjakan ini kisah yang kalian lakukan sendiri. Nah, caranya dengan survei, wawancara, mencatat dengan teliti secara kronologis dari mulai kelahiran, kemudian mulai balita. Setelah balita itu ada lagi pendidikan dari SD atau dari TK, SD, atau mungkin ada yang dari PAUD, TK, SD, SMP, dan berhentinya di bab SMA. Nah, di SMA ini itu sangat penting kalian memberikan pesan dan cita-cita kalian mau apa, mau jadi apa, mau masuk di mana sebagai kampus dan lain sebagainya. Lalu cerita perjalanan juga termasuk teks sejarah ya, non fiksi tentunya. Dan terakhir, catatan sejarah ialah itu kas atau teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu dari latar belakang nilai sejarah. Ini biasanya ada di museum-museum arsip ya. Itu semuanya disebut dengan catatan sejarah. Perbedaannya tadi sudah jelas. Kalau yang fiksi itu ada imajinasi ya, kehidupan tokohnya bisa lebih dalam, sudut pandangnya tergantung pada sudut pandang si pengarang. Sejarah non fiksi secara fakta dan objektif sudah pasti kronologis, kemudian gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap, menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Nah, disinilah kita akan menemukan bagian pentingnya dengan mencari menggunakan adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Dari tadi sudah saya informasikan di awal ya, akan menjadi bahan dan kerja kalian dalam mengerjakan tugas akhir di semester ini, yaitu membuat autobiografi ya. Di sini melakukan wawancara, menganalisa urutan peristiwa, lalu mengulas kembali isi teks tersebut. Kalian akan berdampingan dengan 3 orang atau 2 orang. Nah, 1 orang itu akan dibantu oleh 2 orang dari kelompok kalian. Nanti boleh saling bergantian mengecek kebahasaan dan mengecek isi cerita. Nah, jadi sebelum dikumpulkan ke Google Classroom yang akan saya slot selama 4 bulan, kalian harus saling mengecek. Ada editor bahasa, ada editor isi ya. Jadi tulis saja dulu, nanti editor akan memperbaiki. Nggak apa-apa ketika kalian menulis karangan kalian sendiri sebagai autobiografi, biasanya mata kalian tidak tahu mana bagian yang salah, tapi orang lain yang membaca akan melihat. Apa itu editor bahasa? Berarti dia fokus kepada penggunaan bahasa, mulai dari poeminya, kemudian struktur dan lain sebagainya. Nah, untuk isi berarti dia meneliti ada nggak yang melompat-lompat atau tidak kronologis. Nanti ditanyakan oleh penulisnya. Nah, silakan nanti kalian cari editor kalian sendiri ya, baik bahasa maupun isi. Ini dia, saya ingatkan kembali. Nah, 3-4 bulan
Ketentuannya silahkan buat desain cover, hurufnya Arial, ukurannya 12, marginnya 1,5, ukuran kertas A4. Baik, terima kasih. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan?